Hari ini kita akan belajar mencari ide pokok sebuah paragraf. Namun sebelumnya, ada yang sudah tahu apa itu ide pokok? Ya, betul. Ide pokok atau gagasan utama atau pikiran utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Sekarang paragraf. Apa itu paragraf? Ya, betul sekali jika kalian menjawab, paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Sebuah paragraf dikatakan paragraf yang baik apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Ide pokok. Yang kedua, kalimat utama. Dan yang ketiga adalah kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dengan kata lain, kalimat penjelas merupakan pengembangan dari kalimat utama. Sekarang jenis paragraf. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran atau deduktif induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Bagaimana? Sudah paham? Jika kalian belum paham, coba ikuti penjelasan berikut ini dengan baik. Perbedaan antara ide pokok dan kalimat utama adalah jika ide pokok itu adalah unsur yang membentuk kalimat utama, sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat gagasan utama atau gagasan pokok atau ide pokok atau pikiran pokok ataupun ide utama pada suatu paragraf. Adapun cara mencari ide pokok sebuah paragraf adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca seluruh kalimat yang ada pada paragraf tersebut. Yang kedua, mencari kalimat utama. Yang ketiga, kalimat utama biasanya dijelaskan oleh kalimat penjelas. Yang keempat, ide pokok biasanya diulang-ulang oleh kalimat penjelas. Yang kelima, ide pokok terdapat pada kalimat utama. Untuk lebih memahami materi dalam mencari ide pokok, silakan perhatikan contoh berikut. Tugas kalian adalah menemukan 1. Kalimat utama paragraf tersebut. Kedua, ide pokok paragraf tersebut. Yang ketiga, jenis paragraf. Dan yang keempat, kalimat penjelas. Sudah ketemu? Ya, kita ingat bahwa kalimat utama itu biasanya ada di awal atau di akhir atau di awal dan di akhir. Nah, jawabannya adalah ada di awal, yaitu Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Yang kedua, kita cari ide pokoknya. Ide pokoknya, kita ingat, ide pokok itu merupakan unsur yang membentuk kalimat utama. Nah, berarti ide pokoknya kekayaan alam Indonesia sangat melimpah. Kita sudah menemukan kalimat utamanya, sehingga gampang dalam menentukan jenis paragraf. Kalimat utama berada di awal paragraf, maka jenis paragrafnya adalah paragraf deduktif karena kalimat utamanya berada di awal paragraf. Selebihnya berarti kalimat penjelas. Contoh selanjutnya, perhatikan dan baca dengan baik contoh paragraf berikut. Kemudian kalian tentukan kalimat utama, ide pokok, jenis paragraf, dan kalimat penjelas. Kalau kita lihat, kalimat utama itu bisa berupa kesimpulan. Nah, karena kesimpulan itu
bersifat umum. Sehingga kita dapatkan kalimat utamanya adalah dapat kita simpulkan bahwa jahe memang mempunyai banyak manfaat. Nah, kita cari ide pokoknya. Ide pokok kita ambilkan dari kalimat utama. Nah, itu yang menjadi pokok bahasan, yaitu manfaat jahe. Sementara kalau jenis paragrafnya, kita tahu bahwa kalimat utamanya itu berada posisinya di akhir paragraf. Berarti jenis paragrafnya termasuk paragraf induktif. Selanjutnya kalimat penjelas. Kalimat penjelasnya yaitu tanaman ini sering dijadikan bumbu dapur. Selain itu, jahe sering dijadikan minuman penghangat tubuh. Jahe juga dapat ditanam di pekarangan rumah sebagai apotek hidup. Nah, kalimat-kalimat tersebut itu menunjukkan langsung spesifik dari manfaat jahe satu persatu, sehingga kalimat tersebut menunjukkan kekhususan. Hal itu merupakan salah satu ciri dari kalimat penjelas, yaitu bersifat khusus. Baik, kita masuk ke contoh yang ketiga. Kita lihat kalimat pertama, hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Nah, itu bersifat umum ya. Terus kalimat yang terakhir, hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, itu merupakan sebuah kesimpulan. Sementara untuk kalimat kedua, itu di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat menjaga banjir, erosi, dan tanah longsor. Itu merupakan kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat pertama. Sehingga kalimat utamanya ada dua, yaitu hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita, dan hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Ide pokok kita ambilkan dari kalimat utama, yaitu yang pertama, hutan memiliki manfaat yang luar biasa. Itu berarti manfaat hutan. Yang kedua, hutan memang seharusnya dijaga. Nah, berarti hutan harus dijaga. Sedangkan jenis paragrafnya, karena kalimat utama berada di awal dan di akhir paragraf, maka jenis paragrafnya adalah paragraf campuran. Sedangkan kalimat penjelasnya adalah kalimat kedua dan ketiga. Demikian penjelasan materi tentang mencari ide pokok paragraf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.